Perjalanan pindah provinsi akhirnya berhasil kami lalui kemarin. Kini Bubun dan Papau resmi memulai petualangan baru nih di Provinsi Sumatera Utara. Dan tentu saja tujuan utama wisata kami di tanah Sumatera Utara ini hanya satu, Danau Toba. Namun, untuk sampai ke sana, perjalanan tuh masih cukup panjang ya. Dari kota Panjambungan, kami memutuskan untuk singgah 1 malam terlebih dahulu di sebuah kota yang cukup besar bernama Kota Tarutung. Perjalanan kami mulai menjelang siang, sekitar pukul 11. Karena jaraknya lumayan jauh untuk sampai tujuan, kami memilih untuk mengisi tenaga terlebih dahulu nih. Sebuah rumah makan legendaris di Kota Panjambungan menjadi pilihan kami. Angin berhembus, yang terkenal dengan masakan khas Mandailing. Sopnya ada, Bu? Ada. Sop apa, iga ya? Daging. Sop daging sama ada apa, Bu? Sumsum. Sumsum. Boleh deh sop sumsum kalau gitu. Kamu apa tadi? Udah. Oh ya udah. Udah itu aja. Nasinya 2 ya? Dan ternyata makanannya tuh benar-benar enak ya. Perpaduan cita rasa Minang dan Batak itu terasa kuat. Menariknya, menurut kami, masakan Mandailing justru lebih pedas loh daripada masakan Minang. Dan ya, kami menikmatinya banget. Setelah makan siang, perjalanan kembali kami lanjutkan. Sepanjang jalan, pemandangan dan suasana lokal menemani langkah kami. Tak terasa lebih dari 1 jam berlalu, hingga akhirnya kami tiba di sebuah kota yang cukup sering gitu kami dengar. Nama kotanya itu Padang Sidempuan. Dan momen kecil yang terasa besar pun terjadi. Di pintu masuk kota, kami akhirnya menemukan Indomaret di sebuah komplek pom bensin Pertamina. Rasanya seperti bertemu teman lama gitu. Kami pun berhenti sejenak, beristirahat, dan melepas lelah di sana. Di luar. Aku nitip teh dong. Apa? Teh Indomaret sama itu, apa namanya, Kratindeng. Setelah isi bensin, perjalanan kembali dilanjutkan. Kami mengikuti arahan Google Maps melewati jalur pinggiran kota. Nah sayangnya, kondisi jalan di beberapa titik itu benar-benar rusak. Berlubang besar seperti bekas dihantam meteor gitu loh. Buat lubangnya. Meteor. Ini meteor kecil-kecil nih. Ada.
Tak lama kemudian kami kembali ke jalan yang lebih layak. Di sana kami bertemu pedagang buah salak. Padang Sidempuan itu memang dikenal ya sebagai kota salak karena perkebunannya tuh banyak banget dan berada di kaki Gunung Lubuk Raya. Namun sayangnya, salak yang kami coba ini cukup sepet ya, jadi nggak manis gitu loh. Tak jauh dari sana, langit mulai mendung. Kami pun mampir ke SPBU bukan untuk mengisi bensin, melainkan numpang nih untuk mengenakan jas hujan. Dan soalnya di sana tuh gelap. Plus tadi lumayan banyak ada orang lewat pakai jas hujan dari sana gitu. Sedia jas hujan sebelum hujan. Perjalanan membawa kami ke jalur alternatif Tapanuli Selatan. Jalannya tuh sempit dan cukup curam, membuat kami sedikit was-was ya. Tuh, aman gak ya? Horor pemirsa. Takutnya ada lubang gede gitu kan. Hampir 1 jam berlalu dalam rintih gerimis. Kami dibuat terkejut oleh sebuah pemandangan yang sangat indah. Sebuah masjid yang megah berdiri di tengah suasana yang tenang. Inilah namanya Masjid Agung Syahrul Nur, bagian dari kompleks pemerintahan Tapanuli Selatan. Santai ini ya, kita lewatin. Selamat jalan, horas. Horas, Pak. Perjalanan berlanjut melewati jalan berkelok yang menantang. Hingga akhirnya kami pun tiba di sebuah kota kecil namanya Sipirok. Tak lama setelah melewati Sipiro, kami melewati jalan yang sedang diperbaiki. Akhirnya kami memasuki kawasan Simangumban.
Konon, ini adalah wilayah terakhir dengan mayoritas Batak Muslim. Setelah ini, suasana tuh mulai berubah. Gereja lebih sering terlihat dibandingkan dengan masjid. Kami justru semakin bersemangat. Tanda-tanda bahwa perjalanan menuju Danau Toba itu semakin dekat, semakin terasa. Budaya Batak yang khas mulai mendominasi suasana nih di titik ini. Dan benar aja, kami sempat melewati sebuah rumah yang sedang mengadakan acara. Awalnya, kami mengira ini tuh acara adat atau suasana duka gitu. Tapi ternyata Pernikahan. Oh, sekarang hari Sabtu ya? menjelang ke kota Tarutung, kami kembali dibuat tersenyum. Sebuah Alfamart berdiri berdampingan dengan Indomaret gitu. Jadi mendadak rindu ya suasana Jabodetabek yang biasanya ya kayak udah hampir pasti gitu. Alfamart tuh sebelahnya Indomaret gitu. Akhirnya kami pun tiba di kota Tarutung. Vibes Batak itu sangat sangat kuat gitu di sini. Mulai dari bangunannya, mulai dari jalannya hingga atmosfernya gitu. Mungkin juga karena hari mulai gelap ya ketika kami tiba di sana dan hujan pun datang gitu, gerimis ya kecil-kecil. Jadi suasana itu lebih terasa magis gitu ketika kami datang ke kota Tarutung. Kami menginap di sebuah hotel budget ya di kota ini. Kenapa? Karena hotel berbintang tuh cukup sulit ditemukan di Tarutung. Misal pun ada, kami lihat penilaiannya kayaknya kurang deh, ya kan? Bintang 3 bahkan bisa kurang dari itu. Jadi daripada bayar mahal tapi sepertinya pelayanannya kurang, jadi kami lebih memilih hotel budget yang ya oke lah gitu. Yang penting fasilitasnya ya cukup lah untuk istirahat gitu sih. Karena masih lapar dan penasaran, malam itu kami memilih untuk berjalan kaki menjelajahi kota Tarutung. Kanan kiri. Kanan dulu aja. Ini kan dia kan pinggir sungai. Kalau tepatnya sih sebelah kiri, cuman kira kanan dulu. Hah? Oke. Jadi seperti ini kawan-kawan. Suasananya kota Tarutung ini apa nih? Kopi kangen. Capcay seafood 28.000 je. Pinky House. Rumah makan Topi Sigeon. B1 B2 Arsik. Arsik tuh yang itu yang ikan. Oke, kayak gini suasananya. Dia balik lagi. Oh, di sana? Ya. Kan cuma pengen tahu aja suasana sekitar kayak. Papa mau kedinginan mulu. Ya papa ya. Soalnya papa nggak kuat dingin guys. Di depan apa nih? Kembar ulos, songket Tarutung. Waduh, kayaknya seru tuh buat ini. Sebelah mana ya? Harusnya sih langsung muncul ya dekat sini. Bentar ya. Kadang suka suka gini nih, suka nggak sesuai dengan mapnya. Oh, bangunannya itu bukan sih? Itu ya persis ya? Ya benar itu di Kembar Wulos. Cuman tutup. Udah nggak ada? Kayaknya udah nggak ada deh. Harusnya di situ. Oke. Sini aja. Apa nih? Cakra Is.
bakar, nasgor, nasi gorengan. Mau ini, serah sih. Kalau dari aromanya sih lumayan. Tempat kopi cuy. Tempat nongkrong hipster. Hah? Tempat ini Sebelah kanan apa? Pecal Simpang. tapi tempatnya kayak gitu. Oh, mau situ. Pecal seafood. Nah, ini berarti nih beneran ya utamanya. Di depan. Kali ya. Iya boleh. Pulangnya aja kan? Bang, ini lihat sini. Sepi kali. Atau pecel lele itu. Walaupun dari situ atau gimana? Nasgor boleh. Kayak rame tadi soalnya. Ya, tutup. Di sini ada mie Bangladesh tapi itu. Kan nggak suka mie Bangladesh. Terus suka ya? Ya udah ya. Berarti balik lagi ke sana. Aduh, seram kali tuh. Sayangnya, ketika muter-muter itu banyak tempat makan rekomendasi ya dari internet itu sudah tutup. Jadi akhirnya kami pun melipir ke penjual nasi goreng yang terlihat ramai. Hah? Ya jadilah. Dalam boleh. Sini kali ya? Sini aja kali. Mojok-mojok kan. Langsung aja deh. Mie tiaw satu ya bang? Toppingnya mau kita buatkan pakai ayam suir-suir? Boleh boleh. Ayo. Rasanya cukup dan sangat pas ya untuk menghangatkan tubuh di udara Tarutung yang nggak taunya dingin coy kota Tarutung itu. Nasi gorengnya ada rasa khas. Nggak tahu apa. Bisa deskripsiin rasanya kayak mana. Pakai deh. Ya. Sebelah tinggal. Pi. Sebelum kembali ke hotel, kami sempat mampir juga nih ke warung kecil ini, membeli beberapa jajanan lokal gitu. Pengen tahu aja jajanan lokal tuh ada apa aja di sini. Enggak lah anjir. Seriusan, Bang. Lagi hujan gini. Emang random. Dan begitulah cerita perjalanan kami dari Panjembungan ke Tarutung. Ternyata cukup panjang juga ya. Nah, di video berikutnya kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Samosir, Danau Toba. Tepatnya kami akan menginap di daerah Pangururan. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Siapa tahu perjalanan kami itu bisa jadi referensi kamu yang ingin touring ke Danau Toba.